itu juga melakukan satu aksi demo kekuatan massa. Sekitar 300-400 orang mendatangi Bawaslu dari arah Tanah Abang dan langsung melempari anggota-anggota. Itu aparat keamanan diinstruksikan oleh Kapolri, oleh Panglima TNI untuk tidak bersenjata, tidak menggunakan senjata api. Kan ada satu keterkaitan antara kasus satu dengan yang lain. Ya. Makanya kita simpulkan bahwa dalam itu kita sudah tahu. Pemirsa, benarkah dugaan keterlibatan mantan purnawirawan hingga tim Mawar di kerusuhan 21-22 Mei? Sudah hadir di studio bersama saya saat ini adalah pemimpin redaksi Majalah Tempo Arief Zulkifli dan juga pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Selamat malam Mas Arief dan juga Mbak Koni. Selamat malam. Saya langsung ke Mas Arief terlebih dahulu ya. Ini saya punya Majalah Tempo edisi minggu ini. Baru rilis ini, bau mawar di Jalan Tamrin. Saya ingin mulai dari Ihwal ketika di sini dituliskan bahwa Ihwal dimulainya kecurigaan atau dugaan keterlibatan Fauka Nur Farid ini dari dua sumber di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Ya. Mas Arief, boleh diceritakan soal itu? Keduanya sebetulnya adalah sumber yang kita hubungi belakangan untuk memastikan sumber yang mula-mula kita wawancarai itu keterangannya benar. Jadi kami mengutip salah satu sumber yang on record. Kita tahu on record adalah strata tertinggi di dalam liputan jurnalistik investigasi. Dan dia mengatakan bahwa menjalin komunikasi, berbicara tentang kemungkinan chaos, kemarahan terhadap polisi dan sebagainya. Lalu ada permintaan untuk membuka kamar di lokasi tidak jauh dari pusat kerusuhan dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana itu didapat? Dari percakapan komunikasi telepon. Jadi sumber utama Tempo ini adalah sumber utama Tempo yang adalah on record tadi? Yang on record tadi yang saya katakan pertama adalah Dahlia Zain. Dahlia Zain. Nah, dia itu salah satu sumber yang secara ini mengatakan pertemuan. Tapi yang harus saya tegaskan di sini adalah bahwa apa yang mereka ceritakan adalah pertemuan-pertemuan untuk merancang aksi. Nah, meskipun dia mengatakan bahwa tidak ada niat kami untuk bikin aksi yang mengarah kepada kekerasan. Fauka mengatakan perintah dari Pak Prabowo adalah aksi damai, tapi memang ada indikasi-indikasi ke arah sana. Jadi saya kira terlalu dini untuk mengatakan di beberapa WhatsApp group misalnya atau di sosial media dalang. Saya kira belum sampai ke sana. Dan Tempo juga tidak menuliskan kata dalang di situ. Kita tidak pernah mengatakan kata dalang. Yang kita gambarkan adalah keping demi keping puzzle dari apa yang terjadi pada 21-22 Mei. Ini temuan Tempo. Jadi awalnya dari Dahlia Zain, kemudian dicari-cari lagi buktinya, kemudian ada juga dua sumber dari Badan Pemenangan Nasional. Ya, itu yang membuat kita relatif yakin tentang apa yang disampaikan oleh dua sumber ini, bahwa orang-orang di dalam Badan Pemenangan yang sayangnya tidak mau dikutip, tapi kalau saya kutip, kalau saya sebut di sini pasti publik juga sudah tahu, mengatakan jadi ini benar. Tokoh yang cukup sentral di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Cukup sentral yang mengatakan bahwa ya memang betul ada rapat di sini, ada rapat di sana, di dalam rapat tidak diizinkan membawa handphone dan sebagainya. Tapi lagi-lagi saya tidak atau belum mengatakan bahwa ini adalah sebuah rapat yang serius untuk merancang sebuah kerusuhan secara sistematis, itu belum. Gitu. Jadi saya kira membaca petunjuk-petunjuk dari media juga harus hati-hati begitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah mengumpulkan keping demi keping. Yang kedua adalah cerita yang lain, yaitu tentang pengadaan senjata untuk rencana pembunuhan 4 tokoh. Itu juga keterangan itu kita dapat dari sumber yang on the record gitu ya. Iwan Kurniawan yang mengatakan bahwa dia diperintah, lalu dia dimarahi karena 4 dari senjata yang disediakan ternyata rakitan dan seterusnya. Gitu. Jadi itu semua. Tapi jelas. Antara rencana pembunuhan 4 tokoh tersebut dengan temuan soal siapa atau dugaan keterlibatan dari Fauka Nur Farid ini adalah dua hal yang berbeda. Sejauh ini itu adalah dua hal yang berbeda. Kita nggak tahu perkembangan liputan investigasi. Kami barangkali menemukan keduanya tetap terpisah atau ada kaitan. Gitu. Kita nggak pernah tahu dan saya tidak mau mendahului temuan yang kami dapat di lapangan. Oke, Mbak Koni, kalau melihat investigasi Tempo hari ini, saya rasa Anda sudah baca pastinya ya. Analisa Anda ketika ada tokoh-tokoh yang bukan tokoh ecek-ecek di militer yang dinilai sebagai salah satu tokoh yang terlibat di kerusuhan 21-22 Mei. Saya rasa gini, pertama yang kami harapkan adalah
kepercayaan kita kepada TNI tidak boleh luntur. Bahwa kemudian kita melihat misalnya ada keterlibatan tim Mawar, bahwa tim Mawar itu nggak bisa dipisahkan dari Kopassus misalnya, bagaimana masyarakat melihat. Saya berharap sebenarnya Pak Andika sebagai Kasat akan bisa meluruskan ini. Yang kedua mungkin kita harus perhatikan juga adalah bagaimana tindakan atau temuan hukum yang kemudian menangkap tokoh-tokoh militer senior yang kemudian juga dikomentari oleh purnawirawan seolah-olah ini melukai jiwa korsa. Nah, ini menurut saya harus sangat diluruskan karena temuan hukum, ya kan, itu nggak ada hubungan sama jiwa korsa. Jiwa korsa itu selesai begitu seseorang itu sudah selesai dari TNI, nggak boleh dong dibawa. Kalau jiwa korsa dibawa ke pemilihan presiden, besok berantem dengan suaminya atau istrinya, jiwa korsa bisa dibawa juga. Nah, jadi itu kita mesti logik lihatnya. Terkait senjata, saya cuma melihatnya begini. Kalaupun Pak misalnya ada statement dari Menteri Pertahanan atau statement dari beberapa orang yang menyatakan bahwa Pak Sunarko kayaknya nggak mungkin. Mungkin atau nggak mungkin, saya kira juga polisi tidak mungkin segegabah itu. Kita coba lihat dari Undang-Undang Darurat tahun nomor 12 tahun 51 tentang penguasaan senjata. Ada yang aneh misalnya bahwa senjata, kalau kita mengambil senjata dari lawan atau dari GAM misalnya, itu harusnya dihancurkan. Ini kan tidak. Urutan ceritanya adalah katanya untuk melindungi selama beliau menjadi Pangdam. Ya kan, padahal kan TNI punya senjata organik, kenapa mesti dilindungi oleh senjata bekas GAM misalnya. Kemudian ya kan, senjata itu kemudian muncul di saat di 2013 beliau sudah pensiun. Nah, ketika senjata itu di 2013 beliau pensiun tidak dilaporkan ke Polri, maka senjata yang tadinya apapun bentuknya, tadinya resmi atau tidak saya nggak tahu, itu menjadi ilegal otomatis. Nah, kenapa saya singgung ini? Ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Ada masalah dalam tata kelola persenjataan kita. Dan ini yang saya berharap sebenarnya Kementerian Pertahanan bisa membereskan ini. Karena ini akan membuka juga, semua ini kan cuma salah satu temuan dari GAM misalnya. Kita nggak tahu yang di Poso dan di mana-mana. Jadi ini masalah tata kelola senjata yang menurut saya harus segera kita luruskan. Dan disinilah fungsi sebenarnya Kementerian Pertahanan. Oke, itu soal senjata ya, soal rencana pembunuhan. Nanti saya akan kulik lebih jauh soal itu. Mas Arief, saya ingin terusulir lagi bagaimana ketika Anda mengatakan di majalah Tempo, tim Anda mengatakan ada transkrip juga yang didapatkan oleh Tempo. Transkrip percakapan antara Dahlia Zain dan Fauka. Itu seperti apa ceritanya, Mas? Begini, pertama, kerja jurnalistik itu tidak memungkinkan kita tidak memiliki akses untuk menyadap. Itu semua orang sudah tahu. Jadi kerja jurnalistik itu adalah kerja yang terang benderang. Kalau kita mau wawancara, maka kita harus mengatakan saya wartawan dan saya mau wawancara Anda. Nggak boleh ngumpet-ngumpet. Gitu. Nah, karenanya yang bisa saya katakan adalah kami memiliki sumber yang reliable, yang punya akses terhadap komunikasi orang lain secara legal, dan hubungan kami dengan orang-orang atau lembaga ini cukup baik sehingga mereka mempercayakan apa yang mereka dapatkan. Tapi sumber ini lagi-lagi tidak minta untuk disebutkan. Tentu saja tidak mau, tentu saja tidak mau. Dan yang juga penting adalah kita tidak akan menelan mentah-mentah apa yang diberikan atau yang kita lihat. Kita lihat itu kita jadikan sebagai petunjuk. Kita harus, kan saya menyebutnya dibunyikan data ini. Dibunyikan itu artinya kita cek kepada orang lain. Betulkah ini? Dan faktanya adalah kepada kedua orang, yaitu Fauka dan Dahlia, mereka membenarkan ada percakapan dan seterusnya. Tapi mengatakan dalam konteks yang berbeda. Tapi apakah dalam percakapan itu, Mas Arief, terang benderang disebutkan mengenai kerusuhan, rencana kerusuhan, ayo kita buat rusuh, apakah ada jelas-jelas yang mengatakan seperti itu? Nah, saya kutipkan misalnya di dalam laporan Tempo halaman 30, Dahlia mengatakan bahwa saya bilang ya udah benturin aja, keosin sekalian, itu misalnya ya. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk percakapan. Sekali lagi, ini mengindikasikan apa? Apakah ini menunjukkan bahwa ada sebuah rencana besar untuk membenturkan demonstran dengan polisi? Atau spontan saja? Itu juga kita nggak akan ambil kesimpulan. Kita hanya menunjukkan fakta-fakta seperti ini. Nah, sekarang penegak hukum mau nerusin apa nggak nih? Kita kan nggak punya perangkat. Itu ada konfirmasi kepada Dahlia Zain ya? Oh, ya, ketika dikonfirmasi kepada Fauka? Ya, Fauka juga membenarkan ada percakapan itu. Ada yang di bagian dibenarkan, ada yang tidak. Yang tidak itu adalah yang dia mengatakan bahwa saya tidak ada di tempat, saya tidak ada di lokasi kejadian. Anda di mana? Saya sedang bersama teman saya. Teman seangkatan di TNI di Pas Pampres. Kita cek kepada Pas Pampres, satu-satunya angkatan 92 di Pas Pampres adalah Komandan Pas Pampres, yaitu Maruli. Dan Maruli mengatakan hari itu saya sepenuh hari dengan Presiden. Saya masih nggak percaya dengan keterangan itu, dan mengecek sendiri di Pas Pampres ada nggak angkatan 92 lain. Saya cek ke 2-3 orang teman-teman di sana yang mengatakan, ya yang paling tinggi ya Pak Maruli 92. Lain itu Dan Group, itu udah 95. Sudah lebih muda lagi. Jadi jauh lebih muda. Jadi saya nggak bilang bahwa
yang bersangkutan bohong. Saya mau mengatakan bahwa ada fakta lain. Silakan pembaca aja yang lihat. Baik, Anda menyajikan data-data itu, silakan masyarakat menilai sendiri. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Mbak Koni dan juga Mas Arief, tapi kami harus sudah terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kami kembali melanjutkan perbincangan dengan Mas Arief, Pemret Majalah Tempo, dan juga Mbak Koni, pengamat militer. Ini masih terkait dengan investigasi Majalah Tempo hari ini mengenai bau mawar di Jalan Tamrin ya, soal kerusuhan 21-22 Mei. Tim Mawar, salah satu mantan anggota tim Mawar, Fauka Nur Farid ini diduga terlibat dalam kerusuhan 21-22 Mei. Mungkin masih generasi-generasi yang muda-muda ini kurang tahu apa itu tim Mawar dan mengapa sih tim Mawar ini selalu dikaitkan dengan kerusuhan, Mbak Koni? Kalau saya bilang selalu dikaitkan, enggak juga lah. Tapi yang penting gini, tim Mawar itulah tim yang betul-betul unit elit yang kemudian telah terbukti kehebatannya selama Pak Prabowo saat itu memimpin. Dan itu memang terkenal mereka tuh sangat solid gitu kan. Tapi kalau kenapa sekarang dikaitkan, kalau saya melihatnya bukan karena tim Mawarnya, tapi memang kebetulan orang-orang yang ada dan disebutkan itu memang menjadi anggota tim Mawar gitu. Jadi bukan karena tim Mawarnya lah kemudian seolah-olah ini adalah pendorong atau apapun kerusuhan. Jadi kita jangan sampai terbalik demikian. Jadi kalau kita lihat juga memang ini kenapa tadi saya sampaikan di awal bahwa sepertinya Pak Andika ini harus memberikan pernyataan yang lebih kuat keluar tentang soliditas di dalam TNI Angkatan Darat. Karena jangan sampai tadi tim Mawar itu bagaimanapun orang nggak bisa melepaskan itu dari Kopassus. Betul. Dan Kopassus sekarang kan juga bagaimanapun tim elit yang harus sangat kita hargai. Ya. Nah jangan sampai ada asumsi atau ada tadi puzzle yang belum terkumpul, yang kemudian ada datanya tapi tidak selesai diputuskan apa hasilnya, sehingga akhirnya kita jadi malah membuat kesimpulan yang salah tentang itu. Dan itu akan merugikan sendiri TNI Angkatan Darat. Jadi kalau saya berharap sebenarnya kemudian ini diluruskan, apalagi tadi Pak Wiranto menyampaikan akan segera dibuka betul siapa dan apanya. Ya. Dan kemudian kalaupun ada yang terlibat, kan ini oknum. Jadi jangan dilibatkan kemudian sebagai seolah-olah tim Mawar ini, the whole tim Mawar doing something itu. Karena saya sih percaya juga nggak semuanya. Kenapa gitu. Anda melihat pimpinan Kopassus saat ini betul-betul harus mengambil sikap, harus terang benderang memberikan statement? Pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat ya, Karena saya harus mengambil melihat sikap? Seolah-olah sekarang ada mata tertuju kepada Kopassus yang masih loyal terhadap mantannya gitu. Apakah itu yang tadi sudah tidak aktif tetapi masih punya jaringan aktif ke bawah? Contoh tadi menghubungkan misalnya dia baru main ke Pas Pampres yang ternyata juga enggak. Nah yang kayak gini-gini kan membuat masyarakat akhirnya menduga-menduga. Ya. Menurut saya ini yang nggak boleh terjadi karena sekarang ini kita dalam masa bahaya. Sekarang ini menurut saya semua menteri itu sedang tidak aktif sebenarnya. Jadi sebenarnya yang kita harus paling pegang adalah Kapolri dan Panglima TNI. Panglima. Sehingga TNI dan Polri itu harus betul-betul kita lihat sebagai solid dan kita bisa percaya penuh. Nah itu kenapa tadi saya mengharapkan Pak Andika bisa mengeluarkan pernyataan dan statement keras bahwa ini betul-betul terjaga, ya kan, soliditas terjaga, kesetiaan para perwira hanya kepada kepada Panglima TNI. Dan kalaupun harus ada yang merasa sakit hati ketika melihat seniornya, purnawirawan. Tapi tidak hanya di TNI, di Kapolda, mantan Kapolda Metro Jaya juga tadi sudah disangka. Ya. Ini yang saya juga kenapa tadi saya harus sampaikan, kenapa kesetiaan kepada Panglima TNI itu harus penting digarisbawahi. Karena jangan sampai ada anggapan atau ancaman seolah-olah jiwa korsa kita ini akan tersakiti kalau ada mantan kami ditindak. Itu nggak bisa dong. Hukum bagaimanapun tidak mengenal siapapun. Apakah kemudian mantan Panglima atau mantan purnawirawan nggak bisa melakukan kesalahan. Dia kan juga manusia. Betul. Jadi nggak boleh itu kata-kata itu disampaikan, apalagi sekali lagi mengaitkan kepada jiwa korsa. Karena nanti seakan-akan yang memiliki jiwa korsa itu hanya tentara, dan kalau dia terganggu kemudian korsa ini akan melakukan apapun atas nama korsa. Nah ini yang kemudian saya harap betul-betul diluruskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Karena ini kan kita lagi bicara soal Kopassus nih. Betul. Baik. Temuan soal ini kan mengarah kepada satu unit atau sayap dari partai, yaitu Garda Prabowo tadi. Mas Arief menyebutkan di sini ada soal Garda Prabowo. Sejauh apa sebetulnya temuan Tempo soal keterlibatan Garda Prabowo dalam kerusuhan 21-22? Sebetulnya kan Garda ini kan hanya semacam relawan begitu ya, sebuah organisasi yang lepas dari badan pemenangan, bergerak untuk mencari dukungan dan sebagainya begitu. Nah, kebetulan ketuanya adalah Fauka Nur Farid begitu. Jadi itu saja sebetulnya kaitannya. Jadi kalau misalnya kita tanya ke badan pemenangan, tentu saja mereka akan mengatakan bahwa kami tidak ikut-ikut misalnya begitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Bahkan Fauka sendiri mengatakan demikian. Iya, ketika salah satu orang yang kita wawancarai mengatakan bahwa dia menjadi bagian itu, Fauka mengatakan mana surat tugasnya, mana surat pengangkatannya gitu. Hal-hal yang ya boleh-boleh saja dia mengatakan seperti itu. Jadi menurut saya poinnya bukan pada organisasinya, tapi kepada orang demi orangnya. Oke. Nah,
Yang lain adalah saya kira soal keterlibatan tim Mawar. Ya. Tim Mawar ini kan sebuah tim yang ad hoc ya. Itu terjadi ketika 97-98 terjadi penculikan aktivis oleh tim ini dan itu sudah dibuktikan di pengadilan. Volker pun juga sudah divonis. Sudah divonis dan jadi semua sudah beres sebetulnya. Jadi mestinya kalau saya boleh menambahkan Mbak Koni, mestinya Kopassus dalam hal ini merasa perlu untuk membersihkan institusinya dari hal-hal seperti itu. Dan jangan lupa orang seperti Doni Monardo misalnya Dajen Kopassus yang lama itu bekerja sangat keras untuk membersihkan bahwa institusi ini adalah institusi yang terhormat. Maka dia dalam suatu kesempatan mengundang korban-korban kekerasan dari Papua, dari Aceh dan berkumpul kembali, bahkan korban penculikan pun diundang begitu. Jadi ada upaya untuk menempatkan institusi ini sebagai sebuah institusi yang profesional. Nah, jangan sampai ini diganggu lagi, dinodai oleh oknum-oknum. Itu saya kira poin penting yang mesti kita bahas. Jadi Anda setuju ya bahwa pimpinan dari Angkatan Darat, dari Kopassus juga harus mengambil sikap untuk menjernihkan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan institusi saat ini. Betul. Baik, besok ini diperkirakan akan dibuka siapa sebetulnya dalam kerusuhan. Mas Arief, ekspektasi Anda? Saya sangat berharap pemerintah mau mengambil sikap dan keberanian untuk membuka sejelas-jelasnya tentang siapa yang terlibat, siapa menjadi dalang, siapa intelektual dader dan sebagainya begitu. Kenapa? Kalau ini berada pada wilayah abu-abu, tidak tuntas, maka ini akan menjadi sebuah bom waktu yang terus-menerus. Kita sudah banyak punya problem human right selama ini yang belum tuntas. Semanggi, Munir, Novel Baswedan. Mau ditambah lagi, satu lagi. Ingat bahwa presiden kita adalah orang yang sangat gandrung pada pembangunan. Maka pembangunan yang akan dia jalankan itu akan terus diganggu oleh luka-luka pelanggaran human rights. Jadi menurut saya nggak ada alasan lagi. Ini presiden sudah dipilih dengan suara maksimal, sangat besar. Buka saja. Buka terang benderang. Buka terang benderang. Baik, Mbak Koni? Kalau saya mau tambahkan begini, setahu saya dari data intelijen yang saya terima, pada saat terjadi kerusuhan itu kan sudah jelas beberapa hotel di ring 1 dan 2 itu sampai 3 itu sudah di full book. Nah, buat saya itu kan gampang sekali menemukan, nggak mungkin sebuah hotel dari mulai bintang 5 sampai bintang itu 3 dan 2. Siapa yang sewa ya? Iya, siapa yang sewa, nggak ada yang bayar. Itu kan, dan itu harus dibuka saja ke publik. Dan jadi puzzle ini kalaupun terlepas tapi segera kita akan ketemu susunannya seperti apa. Jadi yang salah akan jelas siapa yang salah, dan tadi jangan sampai institusi terhormat seperti Kopassus yang sangat-sangat kita hormati itu malah jadi rusak atau tercela karena urusan ini nggak clear atau di wilayah abu-abu terus. Baik, terima kasih Mbak Koni dan juga Mas Arief. Besok kita sama-sama nantikan ini semua bisa terang benderang ya.